Surat bukan sembarang surat. Gua bukan sembarang gua. 1. Allah membuka surat ini dengan penyebutan pujian yang tertuju untuknya terkait dengan diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran ini menyeru manusia guna berpegang teguh terhadap jalan dan manhaj yang Allah gariskan. Dengan itu, Allah menjaga dan menyelamatkan orang beriman dari segala hal yang menakutkan lagi membinasakan dan berbagai fitnah di dunia dan akhirat. 2. Dalam surat ini, Allah tampakkan kemahalembutannya terhadap para hamba yang berusaha kembali kepada Allah baik mereka sadari kasih sayang itu atau tidak. 3. Para ashabul kahfi itu adalah pemuda-pemuda yang multazim gigih dalam memegang teguh syariat dan manhaj Allah. Mereka kembali dan berlindung kepada Allah terkait problematika kaumnya. Allah berikan mereka ilham untuk memasuki gua. Ini tak lain adalah cara Allah menjaga dan menyelamatkan mereka dari fitnah yang dikobarkan kaumnya. Inilah kasih sayang Allah itu. 4. Pun, Allah berkehendak dan menjadikan mereka tertidur dalam jangka waktu yang sangat lama. Tak tanggung-tanggung, yaitu 309 tahun lamanya. Bukan hitungan jam atau hari, namun hitungan ratusan tahun. Jelas ini di luar akal dan kebiasaan manusia. Matahari, ketika terbit, dalam rentang ratusan tahun itu, Allah jadikan condong ke arah kanan gua. Ketika terbenam, Allah jadikan matahari itu menjauhi mereka ke arah kiri. Gua yang mereka tempati itu sendiri amat luas. Gerakan matahari yang demikian itu adalah cara Allah menjaga tidur nyenyak mereka. 5. Dalam surat ke-18 urutan mushaf ini, ada sepotong kisah seorang pemilik 2 kebun. Karena kesombongan yang bercokol di hati dan syirik yang ia lakukan, Allah mengujinya dengan cara mengazab kedua kebunnya yang menghasilkan buah lagi bersungai hingga ia dapati sisa-sisa asap itu di pagi hari. Kebalikan dengan rekannya yang saleh, Allah justru menjaga dan menyelamatkannya. 6. Ada pula sepenggal kisah hamba Allah yang saleh yang menghancurkan perahu. Dengan itulah, Allah menjaga dan menyelamatkan para hambanya yang miskin. 7. Tersebutkan pula bahwa seorang hamba yang salih membunuh seorang anak, dan ini atas wahyu Allah kepadanya. Dengan ini, Allah menyelamatkan harta, hak-hak, dan iman kedua orang tua si anak. 8. Terkisahkan pula bahwa ia membetulkan membangun dinding dan ini adalah bentuk penjagaan Allah terhadap 2 anak di mana ayah dari keduanya adalah hamba yang saleh. 9. Ada pula sepenggal kisah Zulkarnain dalam surat ini yang mengatakan saat ia tiba di tempat terbenamnya matahari dan didapatinya ada sekelompok kaum BHW siapa di antara mereka yang merupakan hamba Allah lagi mengerjakan amal saleh akan diperlakukan dengan baik dan urusannya dipermudah oleh Zulkarnain. Itulah titah Allah kepada Zulkarnain guna menjaga dan menyelamatkan para hambanya yang saleh. 10. Pula, Zulkarnain membangun tembok megah dan raksasa sesuai permintaan penduduk. Dengan keberadaan tembok pemisah ini, Allah menjaga dan menyelamatkan penduduk dari serangan dan kejahatan Yajuj dan Majuj di mana kaum fajir itu tidak mampu melubangi dan melewati tembok ini kecuali di waktu yang telah Allah janjikan. Penggalan masing-masing episode yang dikisahkan tersebut semakin menguatkan makna dari penamaan surat Al-Kahfi, gua luas tempat perlindungan dan penyelamatan dari hal-hal menakutkan dan membahayakan. Sekaligus menyiratkan sebuah faidah iman BHW siapa saja yang kembali dan berlindung kepada Allah dalam bingkai iman dan takwa, Allah akan memberinya petunjuk lagi menjaga dan menyelamatkan mereka dari berbagai fitnah baik mereka sadari atau tidak. Baik di dunia dan akhirat. Karena itu, di antara keutamaan surat ini sebagaimana disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penyelamat dari fitnah Dajjal. Kisah Musa yang tertayangkan itu menekankan pentingnya ilmu, sementara hamba saleh yang bersamanya menggambarkan pentingnya melakukan usaha dan faktor-faktor yang menjadi sebab untuk menggapai tujuan. 2 hal ini begitu penting dalam kehidupan seorang insan. Surat ini, sebagaimana dibuka dengan keterangan bahwa kitab Al-Quran yang menjelaskan manhaj hidup adalah kitab yang lurus, tak bengkok,
Ia pula ditutup dengan seruan agar berpegang teguh dengan manhaj tersebut agar terrealisasi rasa aman dan an-najah di dunia dan akhirat. Sungguh, ada banyak mutiara di dalam surat Al-Kahfi ini disarikan dari kitab Dalalah Asma'es Suwar Al-Quraniyah Alamahawiri Hawa Maudwatiha, hal 208-219. Penyusun, Yani Fahrian Syah, Official, Gabung Grup Wa Media Dakwah Mushaira Bitli Grup Kajian Ikhwan Bitli Grup Kajian Ahwat Jadwal Salat dan Zikir Pagi Petang At Mushaira It. Surat bukan sembarang surat. Gua bukan sembarang gua. 1. Allah membuka surat ini dengan penyebutan pujian yang tertuju untuknya terkait dengan diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran ini menyeru manusia guna berpegang teguh terhadap jalan dan manhaj yang Allah gariskan. Dengan itu, Allah menjaga dan menyelamatkan orang beriman dari segala hal yang menakutkan lagi membinasakan dan berbagai fitnah di dunia dan akhirat. 2. Dalam surat ini, Allah tampakkan kemahalembutannya terhadap para hamba yang berusaha kembali kepada Allah baik mereka sadari kasih sayang itu atau tidak. 3. Para Ashabul Kahfi itu adalah pemuda-pemuda yang multazim gigih dalam memegang teguh syariat dan manhaj Allah. Mereka kembali dan berlindung kepada Allah terkait problematika kaumnya. Allah berikan mereka ilham untuk memasuki gua. Ini tak lain adalah cara Allah menjaga dan menyelamatkan mereka dari fitnah yang dikobarkan kaumnya. Inilah kasih sayang Allah itu. 4. Pun, Allah berkehendak dan menjadikan mereka tertidur dalam jangka waktu yang sangat lama. Tak tanggung-tanggung, yaitu 309 tahun lamanya. Bukan hitungan jam atau hari, namun hitungan ratusan tahun. Jelas ini di luar akal dan kebiasaan manusia. Matahari, ketika terbit, dalam rentang ratusan tahun itu, Allah jadikan condong ke arah kanan gua. Ketika terbenam, Allah jadikan matahari itu menjauhi mereka ke arah kiri. Gua yang mereka tempati itu sendiri amat luas. Gerakan matahari yang demikian itu adalah cara Allah menjaga tidur nyenyak mereka. 5. Dalam surat ke-18 urutan mushaf ini, ada sepotong kisah seorang pemilik 2 kebun. Karena kesombongan yang bercokol di hati dan syirik yang ia lakukan, Allah mengujinya dengan cara mengazab kedua kebunnya yang menghasilkan buah lagi bersungai hingga ia dapati sisa-sisa asap itu di pagi hari. Kebalikan dengan rekannya yang saleh, Allah justru menjaga dan menyelamatkannya. 6. Ada pula sepenggal kisah hamba Allah yang saleh yang menghancurkan perahu. Dengan itulah, Allah menjaga dan menyelamatkan para hambanya yang miskin. 7. Tersebutkan pula bahwa seorang hamba yang salih membunuh seorang anak, dan ini atas wahyu Allah kepadanya. Dengan ini, Allah menyelamatkan harta, hak-hak, dan iman kedua orang tua si anak. 8. Terkisahkan pula bahwa ia membetulkan membangun dinding dan ini adalah bentuk penjagaan Allah terhadap 2 anak di mana ayah dari keduanya adalah hamba yang saleh. 9. Ada pula sepenggal kisah Zulkarnain dalam surat ini yang mengatakan saat ia tiba di tempat terbenamnya matahari dan didapatinya ada sekelompok kaum BHW, siapa di antara mereka yang merupakan hamba Allah lagi mengerjakan amal saleh akan diperlakukan dengan baik dan urusannya dipermudah oleh Zulkarnain. Itulah titah Allah kepada Zulkarnain guna menjaga dan menyelamatkan para hambanya yang saleh. 10. Pula, Zulkarnain membangun tembok megah dan raksasa sesuai permintaan penduduk. Dengan keberadaan tembok pemisah ini, Allah menjaga dan menyelamatkan penduduk dari serangan dan kejahatan Yajuj dan Majuj di mana kaum fajir itu tidak mampu melubangi dan melewati tembok ini kecuali di waktu yang telah Allah janjikan. Penggalan masing-masing episode yang dikisahkan tersebut semakin menguatkan makna dari penamaan surat Al-Kahfi, gua luas tempat perlindungan dan penyelamatan dari hal-hal menakutkan dan membahayakan. Sekaligus menyiratkan sebuah faidah iman BHW siapa saja yang kembali dan berlindung kepada Allah dalam bingkai iman dan takwa, Allah akan memberinya petunjuk lagi menjaga dan menyelamatkan mereka dari berbagai fitnah baik mereka sadari atau tidak.
baik di dunia dan akhirat. Karena itu, di antara keutamaan surat ini sebagaimana disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penyelamat dari fitnah Dajjal. Kisah Musa yang tertayangkan itu menekan